بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. الحمد لله Warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية. لا، عفوا، سلام. لنستمر درسنا وتعلمنا Dan في tadarus. مجلس المدارسة. والآن نحن في خلال دراسة كتاب سلم التوفيق. Sekarang kita sedang mempelajari kitab Sulam Taufik. Waffaqana Allah jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita. Waffaqana Allah Amin. jami'an. Al-Ummahat wal akhwat sekalian, kita di pertemuan yang lalu masih di pembahasan batasan-batasan waktu salat fardu. Batasan-batasan waktu salat fardu. Dan kemarin kita baca dari matannya qaulu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fi awqatis salawatil mafruḍah. فمن الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة. الظهر وقتها إذا زالت الشمس، أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، عفوا إلى جهة الغرب، إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. والعصر وقتها من بعد انتهاء وقت الظهر إلى مغيب الشمس. والمغرب وقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. Kita kemarin sampai di sini saja yang kita bahas kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Jadi di sana kita kemarin baru membahas 3 waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Sholat zuhur awal waktunya adalah ketika setelah waktu zawal. Setelah waktu zawal, yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Setelah condong ke arah barat. Jadi bukan saat proses condongnya, tapi setelah condong ke arah barat baru itu masuk waktu salat duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan suatu benda ukurannya sama seperti panjang benda tersebut ditambah dengan bayangan istiwa jika di suatu daerah ada bayangan istiwa. Kemudian waktu asar itu bersambung langsung setelah itu. Jadi ketika sudah bertambah, kalau misalkan tadi akhir waktu zuhur itu berarti masih waktu zuhur. Ketika tadi bayangan suatu benda panjangnya sama seperti panjang benda ditambah dengan bayangan istiwa, itu masih akhir waktu zuhur, masih masuk waktu zuhur. Kalau kemudian setelah itu bertambah lagi ukuran bayangan, setelah bertambah Pak lagi, jadi aziyadah ala dzalik, tambahan, kalau sudah bertambah bayangannya lebih panjang dari bayangan benda tersebut dan ditambah bayangan istiwa, maka itu awal waktu salat asar. Jadi tidak ada jeda sama sekali antara waktu zuhur dan waktu asar. Gitu Ibu ya, bersambung, tidak ada jeda sama sekali. Kemudian sampai kapan waktu asar berlangsung? Waktu asar berlangsung sampai ila maghrib syams, sampai terbenam matahari. Dan kita sampaikan kemarin maksudnya terbenam matahari di sini adalah semua bagian matahari, jami'u qirshi as-syams. Terbenam seluruh bulatan matahari sampai tidak kelihatan bulatan. Kalau misalkan setelah terbenam bulatannya itu,
sudah tidak kelihatan sama sekali bulatan matahari. Tapi kalau masih ada sisa-sisa cahaya, tidak berdampak apapun sisa-sisa cahaya itu. Selama mataharinya sudah tidak kelihatan sama sekali, maka sudah habis waktu asar, dan saat itu juga berarti masuk waktu maghrib. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Jadi, berarti kalau waktu maghrib berarti dimulai dari itu tadi. Setelah terbenamnya matahari. Ba'da maghribi syams. Di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan. Ba'da maghribi syams. Setelah terbenam matahari. Seperti kita sebutkan tadi, terbenam seluruh bulatan matahari. Jami' qirshis syams. Setelah terbenam semua bagian bulatan matahari. Sampai kapan? Sampai ila maghribi syafaqil ahmar. Sampai hilangnya Mega merah. mega merah. Sampai hilangnya mega merah. Baik. Dan kita sebutkan kemarin bahwasanya ini adalah al-qaul al-qadim 'inda al-Imam Asy-Syafi'i wa huwa al-mu'tamad. Ini adalah pendapat lama, pendapat lama sebelum beliau berpindah ke Mesir. Namun setelah diteliti oleh para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu taala, ternyata pendapat qadim ini justru al-qaul al-qadim ini justru adalah yang al-mu'tamad, justru yang mu'tamad sesuai dengan kaidah madhab, dan karena juga hadis yang menunjukkan itu lebih sahih daripada hadis yang lain, riwayat yang lain yang menyebutkan yang menjadi landasan qaul jadid. Karena qaul jadid kemarin bagaimana Ibu sekalian? Batasan qaul jadid, batasan waktu maghrib pada qaul jadid, yaitu eh, awal waktu ketika cukup ketika terbenam matahari, kemudian berlangsung waktu cukup untuk melaksanakan adzan, iqamah, berwudu, menutup aurat, dan sholat 5 rakaat. Jadi tidak lama, singkat sekali waktunya. Adzan, iqamah, wudu, menutup aurat, kemudian cukup Sholat. untuk sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat, kenapa kok dihitung 5 rakaat? Sholat maghribnya 3 rakaat, Iya. dan sholat ba'diyah. Ba'diyah maghribnya 2 rakaat. Jadi, setelah itu, selesai. Habis waktu sholat maghrib kalau berdasarkan qaulun jadid, berdasarkan pendapat baru. Setelah Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Namun, hadis yang melandasi qaul qadim itu lebih kuat setelah diteliti oleh para ulama Syafi'i. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Subhanallah. Atau juga ada yang mentakwilkan sebenarnya. Ada yang mentakwilkan bahwasanya qaul jadid itu maksudnya adalah uh, waktul fadilah. Qaul jadid itu maksudnya adalah waktul fadilah atau waktul ikhtiyar. Gitu ya, Bu ya? Jadi waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat maghrib dan waktu ikhtiyar. Boleh, boleh melaksanakannya sampai waktu itu. Tanpa karohah, tanpa ada unsur makruh. Waffaqanallahu jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikut? Yang tadi Paul Jadid, Ustaz. Eh, Bu Asroha dulu. Ah, Bu Dita juga boleh dulu. Tafadhol. Maksudnya berarti Tafadhol, Ibu. maksimalnya itu maghrib pas posisi kan matahari udah nggak ada tuh Ustadz. Jadi dia ya, sah. batas kita batasannya gimana ya? Batas maksimalnya maghrib. Nah, kadang-kadang buka puasa kan ya makannya nyemil-nyemilnya gitu kan biar nggak kelewatan waktu Baik. maghribnya gitu loh Ustadz. Biar nggak terlalu mepet isya Nah, juga nggak kelewat maghribnya. pertama, waktu sholat maghrib itu berlangsung sampai hilangnya Mega mega merah. merah. Gitu kan namanya. Selama masih Ya. ada mega merah, maka itu masih waktu sholat maghrib. Biasanya setelah mega merah itu ada muncul kekuningan dan putih. Biasanya disebutkan al-asfar atau al-abiyad. Jadi setelah merah itu ada kekuningan. Jadi sudah redup, maksudnya sudah nggak betul-betul strong lagi itu warna merahnya. Kemudian setelah merah itu hilang itu agak kekuningan, masih ada sedikit cahaya kekuningan atau warna putih seperti itu, maka itu bukan masuk waktu maghrib lagi. Cahaya kuning dan cahaya
keputihan itu bukan masuk waktu maghrib lagi. Justru itu sudah masuk waktu isya. Meskipun sebagian ulama menganjurkan menunaikan salat isya itu dianjurkan setelahnya. Karena ada khilaf di sana, cahaya kuning dan cahaya keputihan itu apakah betul-betul sudah masuk waktu isya atau itu waktu jeda yang menjedai antara maghrib dan isya. Tapi intinya tetap akhir waktu maghrib itu adalah ketika hilangnya mega merah. Gitu Ibu ya. Dan perlu kita pahami seperti kita sebutkan sebelumnya di pertemuan yang lalu, setiap waktu sholat itu ada bagian yang disebut dengan waktu tahrim. Waktu tahrim. Maksudnya waktu tahrim adalah haram bagi kita mengakhirkan sholat, haram bagi kita mengakhirkan sholat sampai pada waktu tersebut. Kapan waktu tahrim pada setiap waktu sholat? Waktu tahrim itu selalu disebutkan oleh para ulama, waktu tahrim itu adalah jika tersisa waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan sholat tersebut. Misalkan waktu zuhur diakhirkan sampai waktunya tersisa tapi nggak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat zuhur. Demikian juga sholat asar diakhirkan sampai tersisa waktu yang tidak cukup melaksanakan 4 rakaat. Maghrib juga demikian. Kalau diakhirkan disengaja, sengaja ya, bukan dengan udzur, tanpa udzur, disengaja tanpa udzur mengakhirkan sholat maghrib sampai tersisa waktu, tapi tidak cukup untuk mengerjakan 3 rakaat. Maka itu adalah waktu tahrim. Maksudnya waktu tahrim itu adalah haram mengakhirkan sampai waktu tersebut. Haram mengakhirkan sampai waktu tersebut. Berarti berdosa. Naam, berdosa karena mengakhirkan waktu tersebut. Tapi apakah sholatnya tetap wajib dikerjakan? Naam, tetap wajib dikerjakan. Itu masih waktu sholat maghrib. Kalau misalkan dikerjakan, naam, dikerjakannya wajib. Kalau misalkan sebagian dari sholat tersebut keluar dari waktunya, kalau misalkan tadi ketika sholat itu dapat 1 rakaat pada waktunya, maka dihitung mengerjakan sholat pada waktunya, tapi tetap berdosa. Karena berdosa karena apa? Karena mengakhirkan sampai waktu tahrim dan mengeluarkan sebagian sholat pada waktunya, dari waktunya, mengerjakan sholat sebagiannya, mengerjakan sebagian sholat di luar waktu, menyebabkan dosa. Gitu ya. Baik, hal berikutnya yang ketiga berarti eh, masalah tadi kaitannya dengan al-iftar, dengan berbuka puasa. Naam, berbuka puasa itu ada sunnah ta'jilul iftar, Menyegerakan. menyegerakan berbuka. Ya kan Ibu ya? Iya. Menyegerakan berbuka itu sebenarnya maksudnya adalah menyegerakan membatalkan puasa. Bukan berarti di situ menyegerakan makan berat. Gitu Ibu ya? Jadi eh, yang dimaksud menyegerakan berbuka di situ adalah menyegerakan membatalkan puasa dengan misalkan dengan eh, makanan-makanan yang manis. Yang paling afdol itu apa? Rutot, kemudian tamar, kemudian busur dan secara urutan yang pernah kita sebutkan dulu ketika membahas fikih puasa. Wafaqqanallahu jami'an. Dan setelahnya yang afdaliyah setelahnya adalah setiap hal yang manis secara alami, kemudian kalau nggak ada lagi yang manis secara alami, manis eh, karena dimasak, karena olahan. Nah, maka itu adalah eh, sunnah untuk menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan membatalkan puasa. Tapi bukan berarti harus ketika itu juga langsung makanan berat. Karena biasanya kalau puasa orang kita itu kalau berbuka puasa makanan yang makan berat Ngemil itu terus sih biasanya biasanya. biasanya banyak gitu Mas. Ada esnya, kan ada makanan pembukanya, makanan intinya, ada makanan penutupnya, ada nafilahnya juga. Jadi makannya juga ditawar. Jadi Cemilannya sih eh, banyak Ustadz. justru kalau seperti itu malah dikhawatirkan nanti akan kalau misalkan dikhawatirkan eh, apa namanya terlewat waktunya, justru malah nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu, mengakhirkan waktu
mengakhirkan waktu. Dan kita juga tahu bahwasanya waktu yang paling afdol untuk sholat itu adalah di awal waktu. Jadi kalau yang di awal tadi membatalkan puasa itu hanya sekedar membatalkan saja. Jadi tidak bertentangan antara sunnah menyegerakan isfor, menyegerakan berbuka puasa, dan sunnah menyegerakan sholat di awal waktu. Tidak ada pertentangan di sana. Dua-duanya bisa dikerjakan bersamaan. Menyegerakan berbuka maksudnya adalah membatalkan puasanya saja. Hanya cukup untuk misalkan makan kurma, kemudian minum air putih. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat maghribnya di awal waktu juga. Dapat dua sunnah sekaligus. Gitu, ya. Cuma Alhamdulillah. kadang-kadang gini Ustaz, masalahnya ya kalau kalau kita orang tua mungkin bisa ya, insya Allah ngatur begitu. Kadang kalau kita anak-anak kita itu kan ya Ustaz, maunya makan, buka, minum gitu kan, langsung makan berat, misalnya azan jam 6 tuh baru sholat 6:30 gitu loh Ustaz. Itu nanti masuk ini nggak ya waktu waktu yang diharamkan itu nggak ya? Misalkan maghrib Dikhawatirkan maghrib seperti jam itu, 6, dikhawatirkan seperti itu. heeh, 6:30 Khawatir gitu, apalagi baru apalagi sholat nanti gitu. apalagi nanti belum wudhunya, belum kemudian menutup aurat, pakai ganti baju gitu ya. Uh, Khawatirnya seperti itu. Maka kalau di masjid-masjid kalau kita lihat biasanya kalau di masjid-masjid di pondok-pondok yang saya ketahui yang bagus itu ya hanya sekedar membatalkan puasa saja setelah azan itu mungkin ada takjil meskipun ada takjil yang agak banyak ya tetap nggak begitu lama lah nggak begitu lama misalkan di sana ada takjil ada buah ada tamar kurma kemudian ada gorengan juga kan itu gorengan kan Iya, hal yang wajib bagi orang kita dan orang bagi Indonesia. sebagian orang bagi sebagian orang Sama gorengan. dan biasanya ada sup-sup juga sangat seperti itu maka cukuplah itu nggak sampai makan berat kalau makan karena kalau makan berat itu biasanya emang lama om emang lama belum lagi kalau pakai kuah-kuah kayak gitu kan harus dituang dulu kuahnya ambil lagi. Maka kalau bisa kalau anak-anak itu dibiasakan om. Maksudnya pembiasaan yang pertama adalah pembiasaan untuk menjaga waktu sholat dan menyandarkan anak-anak kita untuk menjaga waktu sholat nanti insya Allah akan kita bahas di setelahnya setelah pembahasan waktu sholat kemudian terkait dengan turu'ul mani' dan zawalul mani' seperti haid. Kemudian setelahnya baru akan kita bahas tentang kewajiban wali. Kewajiban wali, baik itu bukan wali sebenarnya, bukan hanya wali, tapi kewajiban orang tua, wa inna ala, kewajiban orang tua dan kakek neneknya, kemudian kewajiban orang yang mempunyai tanggung jawab, tanggungan, ya, misalkan seperti majikan yang mempunyai budak. Kewajibannya apa saja? Kewajibannya ya, di antaranya ini mengajarkan terkait dengan batasan-batasan waktu sholat, menjaga waktu sholat, dan mengerjakan sholat tersebut sebagaimana ketentuan-ketentuannya. Maka dibiasakan itu, diberi pemahaman. Jadi menjaga waktu sholat itu lebih penting daripada makan. Makan nanti masih bisa dilanjutkan. Sekedar membatalkan puasa, makan nanti masih bisa sepuasnya setelah maghrib. Itu kan lebih kuat. Setelah isya juga masih banyak. Jadi yang penting membatalkan puasa terlebih dahulu. Wafaqqanallahu azza. Bisa kok, insya Allah bisa, bisa dikondisikan. Dan saya sama anak-anak juga bisa seperti itu. Bisa lah tuh, nanti makanan beratnya nanti bisa. Kecuali kalau misalkan makanan beratnya itu bisa cepat dong ya, bisa ekspres gitu, nggak masalah. Bisa ekspres. Dan kalau misalkan rumahnya nggak terlalu jauh dari musola ya, atau dari masjid, kemudian nanti kalau dan kita makan dulu nanti waktu iqamah langsung ke masjid, jalan ke masjid, nggak nunggu diselesaikan, nggak nunggu diselesaikan makan. Jadi kalau bisa mendapatkan dua keutamaan, kenapa tidak? Daripada khawatir kalau terlalu ditunda-tunda diakhirkan, nanti malah sampai ke waktu tahrim. Soal akhir, Yang tadi Mbak Ustaz Syahri. mengenai qaul jadidnya Imam Syafi'i itu waktu Afdoliyah tadi Ustaz ya. Nah, Apakah berlaku untuk sholat yang lain? Sholat wajib yang lain?
Pertama, apa tuh, untuk qaul jadid tadi hanya ada pada salat maghrib saja. Sholat maghrib. Oh, Salat maghrib saja. Itu qaul jadid. Tapi kalau waktul afdaliyah itu berlaku pada semua salat. Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh. Waktul afdaliyah itu adalah di awal waktu. Waktu paling afdal. Waktu afdaliyah itu maksudnya, waktu fadilah itu maksudnya adalah waktu yang paling afdal melaksanakan sholat tersebut, yaitu di awal waktu. Di awal waktu itu kadarnya sebagaimana? Kadarnya adalah awal waktu ada. ketika masuk waktu, kemudian cukup untuk adzan, Ada. iqamah, wudu, Mah, menutup aurat, wudu. dan melaksanakan sholat tersebut. Hmm, Itu baik. waktu fadilah untuk semua sholat. Wafaqanallah jami'an. Baik. Soal akhir, Afwan ahlan wa Ustaz, sahlan. ya Bu, ya Ustaz. Afwan Tafadhal. Ustaz. Jadi yang maaf saya tadi agak-agak kurang mendengar. Eh, yang kenapa ya, mazhab Syafi'i itu apa Imam Syafi'i itu kenapa Ustaz? Maksudnya jadi kita kalau kalau sholat maghrib itu yang hanya khusus di depan aja sahnya, kalau di belakang udah enggak gitu. Tidak, tidak Gimana sih demikian. Ustaz? Saya nggak Afwan bilang Ustaz, saya gitu. kurang paham. Wah, ini bahaya ini. Iya Ustaz, makanya saya mau meluruskan tadi yang saya dengar, jangan-jangan ngawur. Jadi, tadi waktu sholat maghrib itu kapan? Dimulai dari terbenamnya matahari. Seluruh bulatan matahari terbenam, nggak kelihatan bulannya semuanya. Itu adalah awal waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya Mega merah. mega merah, cahaya Iya. merah. Sampai hilangnya mega merah. Itu lumayan panjang. Nah, masih Iya, ada iya. sisa waktu kalau kita kerjakan sholat. Dan masih panjang. Mm-mm. Wafaqanallah jami'an. Itu adalah qaul qadim, tapi justru itu adalah mu'tamad. Setelah diteliti oleh para ulama Syafi'iyah, justru itu adalah pendapat yang mu'tamad karena hadis yang mendasari itu lebih sahih dibanding dengan hadis yang mendasari qaul jadid. Gitu ya, Bang, ya? Adapun qaul jadid tadi, Ya. qaul jadid itu Kekuatan. adalah awal waktu. Qaul jadid itu adalah awal waktu. Maksudnya batasan waktu sholat maghrib itu hanya waktu setelah terbenam matahari, kemudian cukup untuk adzan, iqamah, bersuci, dan mengenakan menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat. Setelah itu habis waktu sholat maghrib. Tapi itu adalah qaul jadid dan itu bukan mu'tamad, bukan pendapat mu'tamad. Dan sebagian ulama Syafi'iyah mentakwilkan bahwasanya maksudnya al-Imam Asy-Syafi'i pada qaul jadid itu adalah maksudnya adalah waktu fadilah atau waktu ikhtiyar. Gitu ya. Bukan batasan akhir waktu salat maghrib, tapi batasan akhir waktu al-ikhtiyar, waktu fadilah. Gitu ya. Oh iya. Ya bagus. Ya Ustaz. Sudah tidak salah paham lagi, Om. Iya Ustaz, saya jadi bingung itu makannya gimana buka puasa. Nah, tadi ditanyakan buka puasa dan sama Mudita juga. Kita kompak Bu Edita, sama makan dulu. Makan dulu ya, Bu. Kita konsentrasi langsung yuk. Makan kloter yang pertama, Om. Makan kloter yang pertama. Iya Ustaz, saya emang Nanti ada yang kedua. gak pernah kolak-kolakan Ustaz. Saya mah soalnya kalau udah keburu makan kolak, saya nggak akan makan itu. Sampai sahur tuh nggak akan makan. Iya, udah kenyang cemilan ya, Bu. Udah nggak ini, udah pokoknya nasi aja. سؤال آخر لا يوجد إن كان لا يوجد نستمر إلى kita lanjutkan omongan sekalian, masih tersisa 2 waktu salat, yaitu qauluhu al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wal isya. Adapun salat isya wa waqtuha min ba'd intihai waqtil maghrib. Waktunya adalah setelah habis waktu salat maghrib ila tulu'il fajr shadiq.
sampai terbitnya fajar shadiq. Baik, waktu Isya. Isya itu secara bahasa adalah waktu dhalam atau awalu adh-dhalam. Isya itu secara bahasa artinya adalah awalud dhalam, awal gelap, awal gelap gitu ya. Kenapa kalau salat salat Isya dinamakan salat Isya? Karena memang salat Isya dikerjakan di waktu tersebut, di awal waktu salat Isya adalah awal gelap gitu ya. Kalau maghrib kan masih ada cahaya, cahaya mega merah. Kemudian ketika terbenam sudah hilang mega merah, habis waktu salat maghrib. Meskipun masih agak tersisa biasanya ada kekuningan dan cahaya keputihan sedikit kamar. Tapi itu sudah masuk waktu Isya. Baik, jadi ini juga bersambung mas sekalian, bersambung waktunya. Maksudnya waktu sholat. Jadi kebanyakan waktu sholat itu bersambung. Sebagaimana juga berdasarkan riwayat, waktu-waktu sholat itu bersambung. Kecuali sholat eh, subuh dan sholat zuhur. Itu ada jedanya. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, antara zuhur dan asar, kemudian asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh, itu waktunya langsung, tidak ada jeda. Jadi habis waktu sholat zuhur langsung masuk sholat asar. Habis sholat waktu asar langsung masuk waktu sholat maghrib. Habis waktu sholat maghrib langsung waktu sholat isya. Begitu Ibu ya. Jadi Iya. ketika sudah hilang asyafaqul ahmar, mega merah, itu maka saat itu masuk waktu sholat isya. Meskipun sebagian ulama menganjurkan di sini maksudnya berarti sunnah hukumnya sedikit mengakhirkan sholat isya sampai setelah hilangnya cahaya kekuningan dan keputihan. Biasanya setelah cahaya merah itu masih ada sisa-sisa warna agak kuning dan warna agak putih. Ah, sebagian ulama menganjurkan demikian. Di dalam mazhab Syafi'i demikian. Dianjurkan seperti itu. Karena ada sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga yang mengatakan bahwasanya waktu masih ada cahaya kekuningan dan keputihan itu adalah waktu jeda. Betul-betul masuk waktu sholat Isya itu adalah betul-betul setelah hilang semua cahaya itu. Ada yang mengatakan seperti itu, seperti Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i. Itu berpendapat demikian. Makanya eh, mayoritas ulama Syafi'i menganjurkan seperti itu. Meskipun sebenarnya yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, yang penting sudah hilang mega merah, maka itu masuk waktu sholat Isya. Begitu Ibu ya? Ada yang mahal? Syah. Pade. Dan tidak bingung. Kemudian sampai kapan? Sampai kapan berlangsungnya waktu sholat Isya? Berlangsungnya waktu sholat Isya itu sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar yang betul-betul fajar. Shadiq itu kalau diartikan secara harfiah artinya jujur. Atau yang benar itu. Yang bisa dipercaya. Baik. Eh, kalau sebenarnya kalau di para ulama itu ada pendapat-pendapat yang lain terkait dengan akhir waktu sholat subuh, tapi kita tidak terlalu eh, menyibukkan dengan pendapat yang banyak itu. Kita fokus saja di sini. Di dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan waktu sholat itu memang bersambung. Ya ta'aqab. Jadi saling bersambung seperti itu. Kecuali waktu sholat subuh dan waktu sholat duhur. Karena memang ada dalil khusus yang mengecualikan hal itu. Pokoknya Allah azim. Kemudian kita juga perlu pahami umat sekalian, fajar itu mungkin kita juga sudah pernah dijelaskan itu sejak kecil dulu sejak SD mungkin sudah pernah mendengar penjelasan ini bahwasanya fajar itu ada dua macam, ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq, ya kan Ibu ya? Iya. Fajar kadzib itu terjadinya selalu sebelum fajar
Shadiq. Shadiq. Fajar kadhib itu maksudnya kadhib di situ bukan eh, bukan fajar yang sebenarnya, bukan fajar yang sebenarnya, dan setelah fajar kadhib itu biasanya gelap lagi. Dan fajar kadhib itu tidak berpengaruh pada hukum sama sekali, tidak mempengaruhi hukum apapun sama sekali, baik sholat maupun puasa. Gitu ya, Bu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Fajar kadhib itu ciri-cirinya bentuknya seperti apa? Fajar kadhib itu bentuknya itu meninggi ke atas. Dan para ulama biasanya mengibaratkannya seperti dzanabud dhi'b atau dhairud dhi'b, seperti ekor serigala yang memanjang ke atas. Memanjang ke atas, bukan menyebar ke seluruh ufuk dari selatan ke utara, tidak. Tapi kalau fajar kadhib itu membumbung ke atas. Dan juga ada yang menjelaskan kenapa kok dipermisalkan seperti ekor serigala, karena memang bentuknya itu memanjang ke atas, bukan menyebar. Dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya eh, nampak jelas di bagian atasnya, tapi kelihatan samar dan gelap di bagian bawah. Itu fajar kadhib. Gitu Ibu ya. Dan fajar kadhib itu Iya. hanya sebentar. Fajar kadhib itu hanya sebentar dan setelah itu gelap lagi. Fajar kadhib itu hanya sebentar dan setelah itu gelap lagi. Maka itu belum masuk waktu subuh dan itu tidak berpengaruh pada hukum apapun sama sekali. Waktu yang wahat itu fajar kadhib. Berarti mataharinya belum nongol ya, Ustadz? Belum sampai. Kalau matahari nongol itu ya berarti sudah habis. Udah Bubar. habis subuhnya kan? Iya, keder sama perbaikan fajarnya. Bedakan antara matahari, terbitnya matahari dan terbitnya fajar. Dan fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Jadi kadang-kadang kita agak bingung seperti itu. Nah, dulu saya waktu kecil juga agak bingung seperti itu. Terbit fajar, fajar itu apa maksudnya matahari ya gitu, Mas? Bukan. Bedakan antara fajar dan matahari. Fajar itu cahaya, gitu. Fajar itu Oh cahaya Iya. yang di timur saja. Cahaya Warnanya yang apa ya, Ustadz? warnanya terang, warnanya Oh, terang. iya. Tapi- Coba. Atau kemerahan kadang. Kalau kita kemerahan juga terkadang kita bisa melihatnya agak kemerahan juga. Ibu-ibu sekalian, kalau biasanya habis sholat subuh, kalau di daerah yang tidak terlalu banyak lampu, habis sholat subuh, kemudian coba lihat ke arah timur. Yang tentu yang daerah-daerah yang tidak banyak eh, bangunan tinggi, Om ya. Atau kalau misalkan kita tempat tinggal kita di bangunan yang tinggi, coba setelah sholat subuh lihat ke arah timur, biasanya ada cahaya merah, cahaya Merah. kemerahan, kemerahan ya, Oh, orang merah. Keren. merah. Lebih Coba lah keren. besok coba Di cari. apartemen baru lihat kan. Pesawat terbang. Coba sekali-kali gitu, habis sholat subuh gitu, lihat ke arah timur. Iya, Tapi ntar cari itu cuma dulu. kelihatan di daerah yang tidak banyak lampu, gitu ya. Tidak terlalu banyak lampu Kan. Iya, dan kelihatan. tidak banyak gedung-gedung. Iya, Nah, jelas itu. Ya udah camping dulu kita. kapan-kapan mungkin kita camping keluarga gitu, Om, ke pantai gitu, Om, atau ke gunung gitu. Kalau ya, mungkin bisa dijadwalkan ibu sekalian. Nanti Reunian. daurah ya. Kenal ya. Baik, Nah, gitu ya. Itu tadi akhir waktu sholat Isya itu adalah bukan bukan ketika terbit fajar kadhib. Fajar kadhib itu karena setelah fajar kadhib itu biasanya gelap lagi. Fajar kadhib itu setelahnya hilang, membumbung ke atas beberapa saat, nggak lama kemudian hilang. Itu fajar kadhib, gelap lagi. Beberapa saat setelah gelap itu nanti akan muncul muncul al-fajrus shadiq, fajar shadiq. Fajar shadiq itu bentuknya betul-betul berbeda dengan fajar kadhib. Bentuknya fajar shadiq itu membentang di ufuk timur. Membentang maksudnya
Bukan menjulur ke atas, bukan meninggi ke atas, tapi membentang dari utara sampai selatan, dari selatan sampai Bentang. utara. Itu semuanya rata, ada cahayanya. Bukan meninggi ke atas, tapi rata dari selatan ke utara. Gitu Ibu ya. Waduh, Mas. Dari selatan ke utara. Ini ngelihatnya dari belah mana ya? Aduh. Yang Tadi penting Ustaz lagi yang ngebayang. Nggak pernah lihat pagi itu. Belum pernah lihat, bener Ustaz. Jadi Ustaz Eh, ngomong seperti ini kagak ada bayangan. kalau di ya, Sumatera mungkin itu jelek. sekali-kali coba. Mungkin sekali-kali dicoba mungkin waktu atau ke pantai gitu kan, ke pantai atau ke gunung gitu. Sebelum subuh itu tungguin gitu. Tungguin sampai di sana nanti akan muncul fajar Khatib, kemudian setelahnya gelap lagi, kemudian setelahnya ada fajar Shadiq yang membentang Oh, di ufuk timur. Ya kalau banyak lampu memang agak susah. oh yang kayak ekor serigala, Fajar Kadzib, Kadzib. Khatib. Oh, ya, Kadzib ya. Iya, iya. Utara ke selatan. Ya, ya. Dan itu adalah akhir waktu sholat Bisa. Isya dan berarti juga awal waktu sholat subuh. Fajar Shadiq, ketika terbit Fajar Shadiq itu adalah awal waktu sholat subuh. Begitu Ibu ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wasubhu. Adapun sholat subuh. Wa waqtuha min ba'di intihai waqtil isya ila tulu'i syams. Waktu sholat subuh adalah setelah habisnya waktu sholat isya. Berarti setelah terbitnya fajar shadiq. Terbit fajar shadiq, maka masuk waktu sholat subuh. Begitu Ibu ya. Nah, terbit fajar shadiq berarti habis waktu sholat isya dan saat itu juga awal waktu sholat subuh. Sampai kapan waktu sholat subuh itu berlangsung? Berlangsung sampai tulu'us syams. Sampai tulu'us syams. Ini baru terbit matahari. Nah, jadi awal waktu sholat subuh terbit fajar, akhir waktu sholat subuh terbit matahari gitu ya Bu ya. Jangan ketukar Ibu sekalian. Kalau ketukar bahaya. Berarti Ah, Ustadz, kalau bisa disimpulkan itu waktu subuh itu kayak cuma matahari, sinarnya doang yang muncul gitu ya. Tapi Hai, sinar batasnya, fajar. Kalau batasnya terbit itu matahari, kalau fisik bunderan mataharinya nongol itu berarti udah nggak bisa habis sholat subuh waktu. gitu ya. Habis. Oh iya Habis iya. waktu sholat subuh. Berarti nanti kalau belum sholat subuh mengkodok hitungannya. Gitu ya. Ya. Berarti Jadi gitu. Ustaz, Nah, kalau itu berarti kalau masih gini-gini, kalau subuh itu kan langit itu kan masih gelap tuh ya Ustadz ya. nah, Nah, terus kalau misalnya biasanya kalau saya lihat sih selang 40 menit itu udah kalau di Jakarta ya, itu langitnya tuh udah putih. Maksudnya udah nggak sahih, gelap. sahih. Nah, itu masih subuh atau udah kelar Ustadz? Itu masih subuh, masih subuh. Subuh ya. Soalnya saya Jadi, mau ngelihat mataharinya kan nggak kelihatan Ustadz. Mataharinya ada di nah, mana. sahih, sahih. Jadi para ulama membagi waktu subuh itu menjadi 6 atau 7. As-subuh. 6, menjadi 6, Om. 6, menjadi 6. Waktu sholat subuh itu dibagi menjadi 6. Waktu fadilah, tentu waktu fadilah selalu semua sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu fadilah adalah awal waktu, yaitu setelah masuk waktu sholat, kemudian cukup untuk adzan, iqamah, wudhu, Wudhu, nutup menutup aurat. aurat, dan melaksanakan sholat Benar. tersebut. Nah, itu adalah awal waktu. Itu waktu fadilah, waktu yang paling utama, yang paling afdal untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sampai kapan? Waktu ikhtiar untuk sholat subuh. Ya. Waktu ikhtiar itu maksudnya tetap boleh mengerjakan sholat tanpa ada unsur makruh. Waktu ikhtiar itu sampai terang. Sampai ilal asfar. Ilal asfar. Asfar itu terang.
Jadi sudah kelihatan, kita sudah bisa melihat. Kalau misalkan nggak ada lampu sama sekali, sudah mulai kelihatan gitu, ya. Biasanya kalau Mm-mm. waktu subuh itu masih nggak kelihatan. Ya, kalau nggak ada lampu sama sekali itu masih gelap. Itu waktu subuh. Mm-mm. Hanya ada cahaya fajar saja di arah timur. Tapi kalau misalkan lama kelamaan itu sudah mulai terang. Dalam artian kalau nggak ada lampu itu sudah bisa kita melihat di sekitar kita. Itu masih waktu Ngeliat sholat wajah subuh. orang gitu kan ya. Itu masih waktu sholat subuh. Dan itu adalah masuk masih waktu ikhtiar. Kalau Ikhtiar. sudah muncul waktu, kalau sudah muncul apa namanya? Bukan cahaya. Kalau sudah terang gitu, ya, sudah terang sampai muncul eh, merah yang merahnya cahaya matahari, Om. Mm-mm. Sampai muncul merah cahaya matahari, bukan mataharinya, tapi cahaya. Nah, Oh, setelah terang tadi, setelah terang sampai muncul cahaya kekuningannya matahari atau kemerahannya matahari itu adalah waktu jawaz bila karoha. Jawas. Oke. Jawaz bila karoha. Bila karo. Jawas. Artinya apa tuh? Jawaz boleh tanpa ada unsur makruh di dalam. Itu kalau yang udah agak semu-semu kuning itu ya. Ya, itu sampai muncul cahaya kekuningan, cahaya yang matahari, Om, ya. Bukan cahaya fajar, tapi cahaya matahari. Tapi mataharinya belum muncul. Gitu, Om, ya. Sekarang mah jam 5-an kali itu ya. Kalau misalkan sudah muncul cahaya kemerahannya matahari, kalau sudah muncul cahaya kemerahannya matahari, maka itu adalah waktul karoha. Mulai waktul karoha. Maksudnya jawaz bi karoha. Boleh, boleh. Tapi kalau misalkan diakhirkan sampai waktu tersebut itu makruh. Kalau sudah muncul cahaya kemerahan atau kekuningannya matahari, tapi belum muncul mataharinya, maka itu adalah Jawab. waktul karoha. Al-jawaz bi karoha. Tapi makruh kalau diakhirkan sampai waktu tersebut, sampai muncul cahaya kemerahan atau kekuningannya matahari. Sudah. Kemudian Sudah ya. ada waktu tahrim. Ada waktu tahrim. Waktu tahrim semua sholat itu waktu tahrim sama. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada yang namanya waktu tahrim. Jadi semua sholat itu ada yang namanya waktu fadilah, ada namanya waktu tahrim. Waktu tahrim itu jika tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat tersebut. Misalkan sholat subuh ini diakhirkan sampai tersisa waktu, tapi waktunya nggak cukup untuk sholat 2 rakaat. Maka itu waktu tahrim. Waktu tahrim, maksudnya tahrim di situ hukumnya haram mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut. Tapi kalau sholatnya tetap wajib dilaksanakan. Itu Ibu ya. Mengakhirkan waktunya yang haram. Iya. Ustadz Afwan, itu Nah, ada kaitannya sama ini nggak sih Ustadz? Kan kalau nggak salah saya pernah dengar ya. Apa kayak kan kaitannya dengan apa matahari itu kan katanya yang waktu sholat kenapa diharamkan apa karena setan memasang tanduknya gitu-gitu benar nggak sih Ustadz? Kalau yang asar apa maghrib setan mencopot tanduk, kalau yang zuhur lagi ngencengin tanduknya, makanya diharamin sholat. Itu benar nggak sih Ustadz kaitannya ke sana? itu nanti kaitannya dengan riwayat ada sebenarnya beberapa riwayat yang menyebutkan sekilas yang mirip seperti itu. Yang di antara dua tanduk. Itu kaitannya dengan waktu tahrim, bukan waktu tahrim yang ini, tapi waktu diharamkannya menunaikan sholat. Kalau di sini yang kita sebutkan waktu tahrim di sini adalah waktu yang haram mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut. Jadi yang diharamkan adalah mengakhirkan sholat apa? Mengakhirkan waktu. Mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut. Itu yang diharamkan. Mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut.
mengakhirkannya yang diharamkan. Bukan sholatnya yang diharamkan. Kalau sholatnya tetap wajib dilakukan kalau misalkan belum sholat. Gitu, ya. Iya, iya. Jadi Kalau tetap waktu-waktu dikerjain aja yang gitu ya Ustaz? ya tetap wajib dilakukan sholatnya. Meskipun berdosa karena mengakhirkan sampai waktu tahrim dan mengerjakan sebagian sholat di luar waktu kan itu. Tapi tetap wajib. Berdosanya karena hal itu yang kita sebutkan tadi. Tapi sholatnya tetap wajib. Sholatnya tetap wajib. Nah, jadi berbeda dengan waktu-waktu yang diharamkan menunaikan sholat di dalamnya. Nah, di sana ada waktu-waktu yang betul-betul haram sholat. Dan di sana ada rinciannya. Insya Allah nanti akan kita bahas pada waktunya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Begitu ya, Bu ya. Iya. Ya Ustaz. Baik, dan kita tegaskan lagi umat sekalian di sini. Akhir waktu sholat subuh adalah tulu'us syams. Maksudnya tulu'us syams, terbit matahari di sini adalah terbit meskipun hanya sebagian saja dari matahari. Muncul hanya sedikit saja matahari, maka itu sudah habis waktu sholat subuh. Begitu ya. Jadi bedakan antara akhir waktu sholat asar dan akhir waktu sholat subuh. Kalau akhir waktu sholat asar, itu ketika matahari sudah terbenam semuanya. Satu bulatan itu semuanya sudah nggak kelihatan. Syams, bulatan matahari itu sudah tenggelam semuanya. Maka itu akhir waktu sholat, berakhirnya waktu sholat asar dan awal waktu sholat maghrib. Tapi kalau akhir waktu sholat subuh adalah muncul sedikit saja matahari itu sudah habis waktu sholat subuh. Wadih Muhammad. Wadih Ustaz. Mungkin bila munasabah ini mumpung momentum ya. Salat syuruk itu bukan waktunya itu bukan saat terbit matahari, Bu ya. Jadi gimana? Justru kalau saat terbitnya matahari itu justru nggak boleh sholat harus. Setelah terbit. Jadi setelah terbit matahari, jadi idza irtafa'at asy-syamsu qadra rumh. Justru ketika matahari itu sudah agak meninggi. Qadra rumh, kalau istilahnya para ulama, sampai seukuran rumah, seukuran tombak. Kalau misalkan dihitung dengan menit, kurang lebih sekitar 15 menit setelah terbit matahari. Itu baru waktu sholat syuruk. Oh, nah, di Bu Yanti di sini. Beri catatan di chat. Kurang lebih 15 menit. Atau baru waktu sholat syuruk. Jadi jangan salah Ibu sekalian. Sampai salah. Nah, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia nongolnya Ustaz. Tahu-tahu udah. Umat sekalian, sebenarnya hukum asalnya itu kita harus mengetahui sendiri dengan keyakinan kita sendiri batasan-batasan waktu sholat. Tapi boleh juga kalau misalkan di sana ada orang yang kita bisa percaya, yang menggambarkan kepada kita, kemudian kita berpegang dengan kabar tersebut, seperti jadwal sholat yang ditetapkan di setiap daerah. Itu kan bukan asal ya kan Ibu ya, tapi beda-beda. Ditetapkan dengan diteliti kan, memperhatikan batasan-batasan waktunya. Maka kalau kita berpatokan dengan jadwal tersebut itu tidak masalah. Kalau kita berpatokan, kalau misalkan kita tidak bisa betul-betul melihat pergerakan matahari sendiri itu, maka gunakan saja jadwal yang sudah ada, itu insya Allah tidak mengapa. Itu sama hukumnya, insya Allah. Nah, berarti kalau misalkan sholat syuruk ya ditambah 15 menit setelah jadwal terbitnya matahari gitu ya Bu. Iya Ustaz. Kita lanjutkan Mas sekalian. Mustamir? Hal min soal? Atau ada pertanyaan yang lain? Ustaz,
Nah, Jadi kalau misalnya yang sholat isya itu, misalnya kita sholat isyanya jam setengah 12 malam gitu nggak apa-apa ya Ustadz? nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa kalau ya. sholat isya itu dibagi menjadi 7 waktu. Sholat isya itu dibagi Oh, menjadi 7 waktu. Jadi waktu oh, lihtiar, waktu betul-betul boleh tanpa ada, jadi boleh memilih. Nah, itu sampai sulusul lail, sampai sepertiga malam. mm-mm. Kemudian kemudian itu berlangsung setelahnya itu sampai fajar kadhib. Sampai fajar kadhib itu waktu jawaz bila karoha. Jawas bila karohah ya. Kemudian setelah fajar kadhib itu jawaz bikaroha. Di karohah. Setelah fajar kadhib itu jawaz bikaroha. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan tersisa waktu tapi tidak cukup untuk melaksanakan sholat isya, maka itu waktu tahrim Tahrim. atau waktu harumah. Waktu tahrim atau waktu harumah. Nah, Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Afwan Ustaz, Nah, yang diancam dengan siksa kubur yang mengakhirkan waktu sholat itu yang waktu tahrim ya Ustaz? nah waktu tahrim. Tapi di sana juga ada catatan-catatan dari para ulama sekalian. Misalkan di dalam surat Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim Sahur. sahun. Lalai. Lalai di situ Sah. maksudnya bagaimana? Mm-mm. Misalkan saja setelah masuk waktu sholat, selain sholat isya, setelah masuk waktu sholat kemudian tidur, belum melaksanakan sholat kemudian tidur, atau eh, apa namanya? Kalau sholat isya itu sebelum masuk waktu sholat isya, bahkan makruh hukumnya. Jadi makruh hukumnya, pertama makruh tidur, makruh tidur setelah masuk waktu sholat. Kalau dia yakin akan bangun sebelum habis waktunya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan dia tahu dia nggak bakal bangun sampai habis waktu sholatnya, itu haram hukum. Gitu ya, Bu ya? Iya Ustadz. Oleh Mahat, Zaid. Dan juga makruh juga hukumnya seperti yang lain, hal-hal yang hukumnya eh, asli makruh atau mubah, kemudian mensibukkan diri dengan itu, misalkan saat masuk waktu isya kemudian ngobrol gitu. Waktu masuk isya kemudian ngobrol dengan cerita nongkrong gitu kan. Sampai di akhir waktu itu juga makruh juga. Nah, tapi berbeda kalau misalkan hukumnya seperti misalkan mengakhirkan sholat isya dikarenakan ada pelajaran. Misalkan ada halaqah ilmu, misalkan ada kajian misalkan yang berlangsung misalkan Ba'da maghrib kemudian karena ba'da maghrib gak cukup waktunya kemudian dilanjutkan sedikit sampai makan waktu awal sholat isya, itu nggak masalah, itu tidak makruh hukum kalau mengakhirkan sholat isya karena alasan eh, belajar, menuntut ilmu, atau juga karena misalkan apa istilahnya kalau para ulama muannasatu zaujah itu karena ya ber Istri. eh, ya ya istilahnya gimana ya, ngobrol dengan pasangannya, Dengan itu tidak makruh pasangannya. juga. Yang pasangannya ya. Dia masuk pasangan orang lain. Ustadz. Kalau ngobrol sama pasangannya itu nggak masalah juga, tidak makruh juga. Tapi kalau ngobrol dengan yang lain atau cerita-cerita nongkrong itu maka makruh hukumnya sampai mengakhirkan waktu sholat.
Kalau tidak ada pertanyaan, buat sekalian mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu supaya ini terbahas bahasan berikutnya. Kita baca, Nah, saya yang baca ibu atau ibu-ibu sekalian ada yang ngantuk biar nggak ngantuk baca Om. tafadhol Ustadz. Saya baca Mas sekalian. Wafaqanallah jami'an. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فتجب هذه الفروض في أول وقتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من أول وقتها ما يسعها بدون طهرها لمن هو سليم من نحو سلس atau salisin boleh juga dibaca seperti itu. وما يسعها مع طهرها لنحو مريض سلس أو سلس لزمه قضاؤها أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته وكذا يلزمه ما قبلها إن جمعت معها إذا امتدت السلامة من المانع قدرا يسع ذلك. Maksudnya apa Mas sekalian? Kita terjemahkan secara singkat. Tajibu hadhil furud. Salat 5 waktu ini tadi. Salat fardu yang 5 waktu ini tadi wajib hukumnya dikerjakan fi awqatiha pada waktunya. Salat 5 waktu yang hukumnya fardu ini tadi wajib dikerjakan fi awqatiha, tepat pada waktunya. Ala kulli muslimin, bagi setiap kewajiban ini bagi siapa? Ini beliau di sini menyebutkan syarat wajib. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi siapa saja sholat 5 waktu ini wajib? Ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim balighin aqilin, yang balik dan berakal. Berarti mukallaf, balik mencapai masa balik, baik balik berdasarkan karena haid atau karena bermimpi atau karena usia. Wa aqilin, dan berakal. Wa tahirin, tahir di sini atau aqil di sini, aqil ini maksudnya bisa diartikan mumayyiz sampai pada masa mumayyiz, atau juga berakal di sini berarti bukan orang yang gila, bukan orang yang pingsan. Gitu bukan? Baik. Tahir di sini suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar termasuk di dalamnya junub, haid, nifas. Dan yang semisalnya seperti istihadah, kemudian hadas kecil. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Haram hukumnya mengerjakan salat sebelum masuk waktunya. Taqdimuha ala waqtiha, mengerjakan salat sebelum waktunya. Wa ta'khiruha anhu bighairi 'udhrin. Dan haram juga hukumnya mengakhirkan salat setelah habis waktunya. Ta'khiruha anhu bighairi 'udhrin. Keharaman itu berlaku jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maka berbeda hukumnya karena uzur tersebut. Berikutnya, beliau menyebutkan. Insya Allah nanti untuk penjelasannya nanti Ibu ya. Kita terjemah singkat dulu. Fa'in tara'a mani'. Beliau sekarang masuk ke pembahasan turu'ul mani' wa zawalul mani'. Maksudnya apa? Mani' itu maksudnya adalah penghalang. Sesuatu yang menghalangi sholat. Maksudnya sesuatu yang menghalangi sholat seperti haid, nifas,
kemudian juga misalkan hilangnya akal karena pingsan atau gila. Kan tadi kan di awal disebutkan muslim baligh aqil tahir. Itu kan Ibu ya. Itu syarat wajib. Kalau misalkan ada penghalang seperti hilangnya taharah karena haid atau nifas, atau hilangnya akal karena gila atau pingsan, maka bagaimana? Fa'in tara'a mani'. Jika datang, tara'a itu datang artinya. Ja'a. Idza tara'a mani'. Jika datang penghalang salat. Dan di sini disebutkan contoh kahaydin. Seperti haid. Dan sebenarnya di sini bukan hanya haid, tapi juga yang kita sebutkan tadi. Nifas, pingsan, atau gila juga termasuk di sini. Fa'in tara'a mani'. Jika datang penghalang salat. Kahaydin, seperti haid. بعدما مضى من أول وقتها ما يسعها. Setelah masuk waktu salat, بعدما مضى من أول وقتها, setelah masuk waktu salat dan cukup untuk mengerjakan salat tersebut. Ma yasa'uha, yasa'uha itu maksudnya cukup untuk mengerjakan salat tersebut. Yasa'a, wasa'a yasa'. Cukup untuk mengerjakan waktu sholat tersebut. Saya ulangi lagi. Jika datang penghalang sholat, sedangkan seseorang sudah masuk awal waktu sholat dan telah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut, maka nanti akan nyambung dengan yang bagian yang ini. Lazimahu qada'uha, maka wajib untuk mengqadha' sholat tersebut jika penghalangnya itu sudah hilang. Tapi kita terjemahkan dulu satu persatu. Jadi tadi kalau misalkan datang penghalang setelah masuk waktu sholat, sedangkan waktu yang berlalu di awal waktu itu cukup untuk mengerjakan sholat. Bidun itu hariha, tanpa waktu untuk bersuci bagi yang tidak mempunyai penyakit seperti salis atau salasil baul atau istihadah juga semisal. Salisil baul itu bagaimana Mas? Enggak tahu istilahnya di bahasa Indonesia apa Bu Dokter? Salisil baul itu yang Taunya bedak salisil. biasanya orang tua itu eh, selalu netes gitu, air kencingnya nggak bisa nahan. Oh, udah. Ya, 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 ya. Karena otot-otot penahannya pada lemas semua. Kalau dipakai bersihin Apa kencing gitu kan ya. istilah kedokterannya apa Bu? Nggak tahu lah yang Biasanya penting gitu. ya tergantung penyebabnya juga. Ustaz. Itu kadang kalau dari otot biasanya itu masalah masalah istilahnya ya. Kalau bahasa Ah, dokter. yang penting gini, jadi ini ada dua kondisi. Ketika datang penghalang sholat, itu ada dua kondisi. Apakah seseorang itu mempunyai penyakit yang dia harus mensucikan, butuh waktu untuk mensucikan diri dulu, atau seseorang ini tidak punya penyakit. Kalau misalkan punya penyakit seperti salisil baul ini tadi, air kencingnya selalu menetes, atau seperti istihadah juga, maka butuh waktu untuk mensucikan dirinya, ya atau ya, sebelum sebelum mengerjakan sholat. Jadi masuk waktu sholat baru mensucikan diri, bukan nggak boleh sebelumnya. Jadi masuk waktu sholat baru mensucikan. Itu kalau yang punya sakit. Tapi kalau yang sehat maka tidak butuh untuk mensucikan, tidak butuh waktu untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu. Jadi ini tadi, jika datang penghalang sholat seperti haid, contohnya, setelah masuk waktu sholat dan waktu sholat itu yang telah berlalu itu sebelum datangnya penghalang itu tadi sudah berlalu, waktu tersebut cukup untuk mengerjakan sholat. Kalau bagi yang sehat, waktunya hanya cukup untuk sholat saja.
Tapi kalau misalkan bagi yang sakit, waktunya cukup untuk sholat dan mensucikan diri. Wama yasa'uha, dan waktunya itu cukup untuk mengerjakan sholat, watuhriha linahwi maridisalis. Dan disertai juga untuk bersuci bagi yang sakit. Ya. Maka wajib untuk mengqadha'nya. Bingung tidak ibu sekalian? Kalau saya kok kayak muter-muter gini. Bingung, Muhammad? Bingung Ustaz. Ya, agak muter-muter Ustaz. Muter-muter. Jadi Iya, ketika masuk waktu sholat, misalkan sholat zuhur, waktu masuk sholat zuhur itu sudah masuk waktunya. Kemudian berlalu beberapa waktu. Sedangkan waktu yang berlalu itu cukup untuk mengerjakan sholat zuhur bagi yang sehat, atau cukup untuk bersuci dan mengerjakan sholat zuhur bagi yang sakit seperti salisil baul atau istihadah. Gitu Ibu ya. Kemudian setelah berlalu waktu yang cukup untuk sholat bagi yang sehat tadi, atau waktu untuk cukup untuk bersuci dan sholat bagi yang sakit tadi, kemudian setelahnya datang penghalang seperti haid, nifas, atau pingsan, atau gila, maka lazimahu qada'uha. Maka wajib mengqadha sholat tersebut saat penghalangnya itu hilang. Saat, kalau misalkan haid, misalkan saat sudah suci, nanti haidnya sudah selesai, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Yang tadi sudah masuk waktunya. Gitu Ibu ya? Oh iya. Paham Ustaz. Paham Ustaz. Ini masalah yang pertama, yaitu turu'ul mani', datangnya penghalang. Masalah yang kedua adalah zawalul mani', hilangnya penghalang. Kita baca di sana. Auzalal mani'u, atau saat penghalang sholat itu hilang, wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimat, atau hilang penghalang sholat sedangkan masih tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan hanya sekedar takbiratul ihram saja. Misalkan sholat asar, posisi misalkan ketika haid, kemudian di akhir sholat asar, ternyata darahnya sudah berhenti, sudah betul-betul bersih, dan waktu yang tersisa dari sholat asar itu meskipun hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, meskipun waktu yang tersisa dari waktu sholat asar itu hanya cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram saja, maka wajib juga mengqadha. Itu Ibu ya? Halo? Ya. Yang kedua Apa gimana Ustaz? Gimana? Yang kedua lagi Ustaz. Agak-agak susah mencerna. Sudahlah, saya contohkan langsung saja. Saya jelaskan. Makan Ustaz. Saya contohkan. Biasa. Ya Tadi, Ustaz, pakai contoh aja langsung Ustaz. misalnya ibu-ibu tadi dalam kondisi haid, kemudian di waktu sholat asar, di penghujung waktu sholat asar, hanya tersisa waktu misalkan sekitar 2 menit misalkan. Gitu ya. Udah bersih. 2 menit itu biasanya nggak cukup untuk 4 rakaat Ibu sekalian. Kadang 3 rakaat, 3 menit aja hanya 2 rakaat kan. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, misalkan ibu-ibu sekalian dalam kondisi haid, kemudian di ujung waktu sholat asar hanya tersisa 2 menit saja. Ternyata di sisa waktu itu sudah bersih betul-betul. Tidak ada darah lagi, tidak ada garis merah lagi. Sudah betul-betul bersih. Maka
wajib untuk mengqadha salat asar tersebut. Karena masih tersisa waktu, meskipun waktunya hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Oh, kodo juga dia. Nah, Lucu. Lah kan dia ini kagak. Oh ya udahlah. Yes. Kalau gini Ustadz, kan kadang head itu kan kadang keluar, kering, terus misalnya kayak yang Ustadz bilang tadi, kesisa 2 menit dia bersih. nah, Tapi nanti sebagian kan harus kodok tuh. Nah, ntar abis asar atau ini deh pas menjelang maghrib tiba-tiba dia head lagi, keluar lagi. Nah, itu jadi nah, hitungannya gimana ya Ustadz? begini ya mas sekalian. Nah, sebagian kondisi haid wanita itu ada yang seperti itu. Bersih, betul-betul bersih gitu, Mas. Kemudian muncul Iya, lagi. Ya atau ya. Makanya Ya. kondisi ini ada syarat Ibu sekalian. Wajib mengqadha di sini ada syarat. Syaratnya adalah baqa'us salamah minal mawani' zamanan yasa'u tilka shalah bi akhafil mumkin. Jadi tersucinya itu, masa bersihnya itu ya, bersih betul-betul bersihnya itu tadi, itu berlangsung sampai kadar waktu cukup untuk menunaikan sholat tersebut. Sekarang sholat asar tadi, sholat asar. Kalau misalkan bersihnya itu betul-betul bersih dari darah itu tadi, sampai sebelum muncul darah lagi, itu waktunya cukup untuk mengerjakan sholat asar, maka wajib mengqadha sholat asar tersebut. Uh, itu kalau misalkan nggak langsung muncul darah lagi. Maka mengkodoknya saat bersih itu tadi. Tapi kalau misalkan ternyata muncul darah lagi, oh berarti itu masih di masa haid. Oh. Kalau muncul darah lagi berarti masih masa haid. iya, iya. Masa Berarti gini kali ya Ustadz, kalau misalkan waktu masa haidnya, misalkan normalnya tiap bulan dia 8 hari, tapi di sela-sela 8 hari itu kan dia sempat kering, terus keluar lagi, kering, keluar lagi, berarti nggak usah kodok sholat gitu ya Ustadz, sampai dia Ketika benar-benar kalau hari misalkan biasa. sebenarnya nanti harusnya ini dibahas secara detail pada permasalahan haid Ibu sekalian. Tapi sebenarnya Jatuhnya. kita tidak bisa betul-betul memastikan seperti itu meskipun itu adalah kebiasaan. Jadi kalau misalkan betul-betul bersih ya berarti wajib bersuci dan mengerjakan sholat. Kalau memang betul-betul bersih. Jamping. Apalagi kalau misalkan waktu bersihnya itu cukup untuk mengerjakan sholat, maka Ayo wajib poster mengerjakan apa? sholat. Ayo poster. Apalagi kalau misalkan waktu bersihnya itu cukup untuk melaksanakan sholat, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Meskipun kemungkinan besar, maksudnya kemungkinan besar itu berdasarkan perkiraan kita nanti akan ada muncul darah lagi. Tapi saat bersih itu, ya wajib melaksanakan sholat. Gitu, Om. Oh, walaupun Ya, ya. itu masuk Berarti kebiasaan bisa gitu. ini kemungkinan sholatnya pakai pembalut ya Ustadz. Ya nggak masalah, nggak masalah. Kalau misalkan Salah. ternyata tapi lagi. nah, kalau misalkan ternyata setelah betul-betul bersih itu keluar darah lagi, itu baru betul-betul yakin, oh itu berarti masih masa haid. Tapi kalau misalkan bersih, kemudian kita kalau bersih kemudian nggak sholat ya, itu nggak boleh, Om. Harus sholat. Karena datangnya darah lagi itu kan bukan sesuatu yang yakin gitu kan. Ya, ya. Hanya perkiraan saja. Mungkin sepertinya nanti akan datang darah lagi. Lah, kalau tabiatnya begitu, gimana Ustadz? Tapi kan nggak bisa memastikan juga tetap. Ya bisa memastikan Waduh. betul-betul nanti akan keluar darah lagi. Berarti saya salah banget selama ini ya. Soalnya saya pernah dikasih tahu selama masih periode haidnya, maksudnya kebiasaan kalau 8 hari benar-benar nunggu bersih dulu Iya, gitu. Karena itu bohongan tapi gitu. itu iya, tapi itu kan akan betul-betul kita ketahui ketika setelah betul-betul lengkap semuanya masa haidnya. Ya, atau ya?
Nah, itu baru ketahuan, oh ternyata yang jeda-jeda tadi itu masih masa haid. Tapi ketika betul-betul berhenti suci tadi, maksudnya berhenti bersih itu tadi, kan kita Heeh. belum, nggak ada keyakinan bahwasanya nanti akan keluar darah lagi. Maksudnya betul-betul yakin itu, kan? Memastikan betul-betul yakin. Nggak ada jaminan keyakinan itu. Maka ya sebagai bentuk jaga-jaga, kalau memang ternyata kalau misalkan sudah ditunggu darahnya ternyata nggak keluar darah lagi gimana, Ustaz? Berarti Dosa. bolak-balik mandi wajib ya, Ustaz? Ya, memang problemnya wanita itu seperti itu. Iya, berarti salah dong, salah pemahaman ya. Soalnya kan yang seperti Bu Edita itu bilang, saya juga pernah menanyakan pada ada salah satu ustadz, ya jadi berdasarkan kebiasaan, tabiatnya tuh seperti begitu. Kalau misalnya 6 hari bersih, terus total 10 hari, jadi kalau ditotalin 10 hari, di antara 6 dan 10 itu, dia misalnya bersih gitu. Jadi ya udah ikut yang kebiasaannya seperti apa gitu, Ustadz. Ya Allah, mampus. Ya, itu kan ketahuan kalau sudah betul-betul selesai haid, baru betul-betul yakin. Iya, ya itu Ustaz, tabiatnya itu seperti itu, hampir setiap haidnya itu seperti itu gitu loh Ustaz. Jadi salah ya. Ya tetap wajib sholat tuh. Meskipun nanti kalau misalkan ternyata betul-betul keluar darah lagi setelahnya, itu baru betul-betul yakin, oh itu berarti masih masa haid. Tapi kalau selama bersih, ya wajib sholat. Ya udah Ustaz. Terutama biasanya akhir-akhir masa haid biasanya. Akhir-akhir masa haid itu kadang-kadang itu agak membingungkan biasanya sebagian wanita. Kadang betul-betul bersih, gitu kan. Bersih betul-betul kan. Tapi kemudian bersuci, mandi, kemudian melaksanakan sholat ini. Setelah sholat, muncul lagi misalkan garis merah, gitu. Atau muncul flek gitu, kemerahan itu biasanya terjadi seperti itu. Tapi ketika betul-betul bersih, ya berarti kalau sudah masuk waktu sholat, ya segera laksanakan sholat gitu. Ya udah Ustaz. Berarti sholat yang ditinggalkan banyak juga dong ya saya. Gara-gara nunggu periode itu. Kebiasaan itu tadi. Iya itu. Memang begitu modelannya. Bersih. Tapi kalau misalkan, begini Om. Tapi kalau misalkan sudah berlalu, kemudian sudah betul-betul ternyata yakin itu tadi adalah masih periode haid, ya berarti nggak wajib mengqadha yang di tengah-tengah haid tadi, karena sudah betul-betul yakin kalau seperti itu adalah masa periode haid, gitu Om ya. Yang wajib mengqadha ya di sini seperti yang disebutkan di kitab ini saja kalau seperti itu. Jadi kewajibannya itu selama ketika sudah betul-betul bersih itu maka wajib segera laksanakan sholat. Kalau misalkan keluar darah lagi baru itu yakin itu masih waktu masa haid. Sebelum muncul darah lagi kita nggak bisa memastikan kalau itu masih masa haid, gitu kan Om? Iya, berarti yang kejadian udah waktu itu misalnya hari ke-6 udah bersih, terus menghilang, terus 10 ini lagi, memang berarti nggak perlu mengqadha. Dan waktu itu saat itu saya tidak seperti yang Ustadz bilang barusan. Berarti berarti dengan demikian saya tidak wajib mengqadha ya Ustadz, karena memang kalau sudah terbukti berlalu kan bahwa sudah yakin ya, sudah yakin kalau itu masa haid. Ya Ustadz. Yang penting pas bersih sholat aja gitu ya intinya ya. Nah, sahih. Nggak usah Tapi qadha. ini tadi yang kadang itu juga dilewatkan dari kebanyakan wanita itu yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yang penting sekali di sini. Turu'ul mani' dan zawalul mani' di sini tadi. Ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian waktunya cukup untuk melaksanakan sholat, dan belum sholat, kemudian datang haid misalnya, maka itu wajib diqadha nantinya ketika sudah selesai haid. Gitu ya Bu ya?
Iya, Ustaz. Demikian juga zawalul mani. Zawalul mani ini tadi bagaimana? Ketika tersisa waktu cukup untuk takbiratul ihram saja, kemudian suci di waktu tersebut, maka wajib juga untuk mengqadha salat tersebut. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Oh, dan tidak hanya itu saja, Dilanjutkan oleh al-muallif rahimahullah di sini, wa kadza yalzamuhu ma qablaha in jumi'at ma'aha. Demikian juga wajib mengqadha salat sebelumnya, yaitu salat yang bisa dijamak dengannya. Misalkan tadi kalau suci di ujung waktu salat asar. Tersisa waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Kemudian bersih, betul-betul bersih maksudnya. Bukan suci setelah mandi, bukan. Tapi betul-betul bersih, nggak ada darah sama sekali. Maka wajib mengqadha salat asar dan juga salat zuhurnya juga. Karena salat zuhur itu bisa dijamak dengan salat asar. Demikian juga kalau misalkan salat isya, di akhir waktu salat isya misalkan. Di akhir waktu salat isya sebelum terbit fajar shadiq, tersisa waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram. Kemudian bersih, betul-betul bersih. Maka wajib mengqadha salat isya tersebut dan juga wajib mengqadha salat maghribnya, karena salat maghrib dan isya itu bisa dijamak. Oh iya. Ya, Ah, itu kalau wafaqanallah. itu. Tapi di sini disebutkan keterangan tambahan, idza imtaddatis salamatu minal mani' qadran yas'u dzalik. Ini adalah syarat. Jika dia berada dalam kondisi tidak ada penghalang sholat, tidak haid, tidak nifas, dan tidak gila atau pingsan, itu selama waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 sholat fardu. Itu wajib mengqadha keduanya. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan cukup waktunya hanya untuk satu sholat saja, misalkan sholat asar saja, maka yang wajib diqadha adalah sholat asarnya. Tapi kalau tersisa waktu, misalkan saya contohkan, misalnya tadi di akhir sholat asar kan Ibu ya, Iya. di akhir sholat asar tersisa waktu hanya 2 menit, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, atau nggak cukup untuk 4 rakaat, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, kemudian bersih betul-betul dari darah, maka wajib mengqadha sholat asarnya. Itu kan Ibu ya? Wajib mengqadha sholat asarnya jika dia berada dalam kondisi bersih itu tadi pada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan bersih, betul-betul bersih, kemudian 3 menit berikutnya keluar darah lagi, berarti nggak cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat sholat asar, ya atau ya? Iya. Maka tidak wajib mengqadha sholat asar di situ. Gitu ya, Bu ya? Tidak wajib mengqadha sholat asar. Atau begini ya, bukan keluar darah lagi, tapi pingsan misalnya. Pingsan gitu. Bukan keluar darah lagi, tapi pingsan. Pingsan itu kan juga mani. Jadi setelah 3 menit pingsan gitu. Setelah bersih, betul-betul bersih, kemudian 3 menit berikutnya pingsan. Maka kalau pingsan, tidak wajib mengqadha sholat tersebut. Tapi kalau misalkan cukup waktunya untuk antara dua mani, dua penghalang sholat, antara haid dan pingsan itu misalkan, itu cukup waktunya untuk melaksanakan sholat asar, maka wajib melaksanakan sholat asar, mengqadha sholat asar. Kemudian kalau misalkan waktunya setelah bersih dari haid tadi, cukup untuk mengerjakan 2 sholat fardu, sholat zuhur dan asar, kemudian baru pingsan, maka tetap wajib mengqadha salat zuhur dan asar.
Tapi kalau misalkan setelah bersih dari darah itu tadi, hanya cukup waktunya untuk sholat 4 rakaat saja, maka tidak wajib mengqadha sholat zuhur. Bingung tidak Ibu sekalian? Afan Ustaz, kalau sudah bersih waktunya kan kita butuh mandi wajib kan Ustaz? Ya. Kemudian setelah mandi wajib ternyata waktunya sudah selesai, itu bagaimana? Habis waktunya. Baik, sebenarnya ini ada khilaf sebenarnya antara Ibn Hajar dan Ar-Ramli rahimahullah taala. Kalau Ibn Hajar di sini mensyaratkan waktu itu dihitung juga termasuk waktu untuk bersuci. Tapi kalau Ar-Ramli tidak. Ar-Ramli tidak menyertakan waktu untuk bersuci. Yang penting cukup untuk sholat saja. Tidak dihitung waktu bersuci. Lah, Jadi yang mana? Yang di si Eh, Romli aja. kalau misalnya ada khilaf antara Ibn Hajar dan Ar-Ramli, maka tinggal memilih saja antara keduanya. Karena tidak ada tarjih kalau misalkan keduanya berbeda pendapat. Jadi terserah. Yang penting kita tahu siapa yang kita ikuti. Kalau misalkan kita hitung waktu untuk bersuci juga, maka kita mengikuti Ibn Hajar Al-Haytami. Kita tahu yang kita ikuti siapa. Gitu Ibu ya. Waduh yang mahat. nanti lebih detail lagi Ustaz di pembahasan haid Ustaz ya. Nah, insya Allah di pembahasan haid semoga Allah memberikan taufik kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa betul-betul nanti membahas secara khusus pembahasan darah wanita, haid, nifas, dan istihadah. Nah, penting. Ya, Insya Allah tidak bingung juga terkait dengan ini tadi, ya, turu'ul mani dan zawalul mani. ya Ustaz. Jadi sekalian jelaskan ini tadi. Ada soal Mas? Ada pertanyaan? Is- Sebagai penegasan ya, sebagai penegasan, sebenarnya pendapat ini tadi, maksudnya pendapat wajibnya mengqadha salat saat turu'ul mani' dan zawalul mani'. Misalkan tadi telah masuk waktu sholat, di awal waktu sholat, kemudian datang darah haid atau suci dan tersisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Maka saat turu'ul mani' dan zawalul mani' tadi, sholatnya wajib diqadha. Sholatnya wajib diqadha. Ini bukan pendapat mazhab Syafi'i saja. Ini bukan pendapat mazhab Syafi'i saja, bukan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i saja. Bahkan ada yang menyebutkan ini adalah pendapat empat mazhab. Dan nukilan di dalam kitab Al-Mughni, bisa saya bacakan, ini pendapat mayoritas dari sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, innal qawla bi anna al-haidha taqdi as-salata wallati qablaha, bahwasanya pendapat seorang wanita yang haid itu wajib mengqadha salat saat dia suci dan salat sebelumnya, maksudnya yang bisa dijamak tadi. Ini pendapat ini diriwayatkan ruya an Abdurrahman ibn Auf, sahabat Abdurrahman ibn Auf, kemudian Ibn Abbas, kemudian Tawus dari kalangan tabi'in, kemudian Mujahid dari kalangan tabi'in juga, An-Nakhai, Az-Zuhri, War-Rabi'ah, kemudian dari kalangan imam empat madhab tabi'un tabi'in, yaitu Imam Malik, yang sama-sama dengan beliau, Al-Laits, wa Syafi'i, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wa qala al-Imam Ahmad. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, amatut tabi'ina yaquluna bihadzal qaul. Mayoritas, kebanyakan, mayoritas tabi'in, mayoritas ulama tabi'in itu berpendapat dengan pendapat ini. Illal Hasan wahdahu
kecuali Hasan saja. Hasan di sini maksudnya adalah Al Hasan Al Basri. Hanya Hasan Al Basri saja yang tidak berpendapat dengan pendapat ini. Qal la tajibu illa salat allati qara'at fi waqtiha wahda. Yang wajib diqadha itu hanya salat yang saat turu'ul mani', yaitu seperti yang saya contohkan tadi, salat zuhur, masuk waktu salat zuhur, kemudian cukup untuk mengerjakan salat zuhur, kemudian datang waktu kemudian muncul darah haid. Kalau menurut Hasan Al Basri hanya itu saja yang wajib diqadha. Tapi menurut mayoritas ulama yang lain selain Hasan Al Basri, maka seperti yang kita sebutkan di sini tadi. Gitu Ibu ya. Saat zawalul mani' dan salat sebelum yang bisa dijamak itu juga wajib diqadha. Wadih Muhammad? Insyaallah. Nampaknya sudah malam sekalian. Saya minta maaf. Ini cukup panjang. Semoga tidak masalah, saya minta maaf. Kita cukupkan sekalian. Nampaknya Ya, tidak ada Ustaz. pertanyaan lagi ya. Ya, Cukup udah. Ya, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita termasuk hamba-Nya yang saleh. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz.